Shalom, selamat pagi saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. Senang sekali bisa kembali menyapa Anda semua dalam renungan hari ini. Pernahkah Anda merasa begitu lelah, begitu terpuruk dalam masalah, sampai rasanya ingin menyerah? Mungkin Anda baru saja melewati badai besar dalam hidup, baik itu masalah kesehatan, keuangan, atau hubungan. Saat itu, yang kita inginkan seringkali hanyalah pertolongan Tuhan, agar kita bisa keluar dari situasi sulit itu dan hidup dengan tenang. Tapi, pernahkah kita berpikir, apa sebenarnya tujuan Tuhan menolong kita? Apakah hanya agar kita selamat dan bisa kembali hidup nyaman seperti semula? Mari kita renungkan bersama hari ini. Judul renungan kita adalah Ditolong untuk Diutus Kembali. Ada sebuah kisah sederhana tentang seorang nelayan. Suatu hari, ia terjebak dalam badai besar di tengah laut. Kapalnya terombang-ambing dan nyawanya terancam. Dengan sisa tenaganya, ia berdoa, memohon pertolongan Tuhan, dan ajaib, ia berhasil selamat sampai ke darat. Setelah mendapatkan perawatan dan pulih sepenuhnya, apa yang ia lakukan? Apakah ia trauma dan berhenti melaut? Ternyata tidak. Ia justru kembali ke laut, bukan hanya untuk mencari ikan, tetapi juga untuk bersaksi kepada nelayan lainnya tentang pertolongan Tuhan yang ia alami. Ia juga menjadi lebih peduli, mengingatkan teman-temannya untuk selalu waspada dan menjaga diri saat berlayar. Kisah ini mengingatkan kita pada kebenaran firman Tuhan. Dalam Mazmur 34 ayat 8, dikatakan, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Kata berkemah di sini memberi gambaran yang sangat indah. Artinya, Tuhan tidak hanya datang sesaat untuk menolong, tetapi Ia tinggal bersama kita, menjaga kita terus-menerus. Penjagaan ini diberikan kepada mereka yang hidup takut akan Dia, yaitu mereka yang menghormati dan mengandalkannya dalam segala hal. Kita juga melihat contoh nyata dalam Kisah Para Rasul pasal 5. Para rasul dipenjarakan karena memberitakan Injil. Situasi yang sangat genting, namun pada malam hari, malaikat Tuhan datang, membuka pintu-pintu penjara dan membawa mereka keluar. Apakah malaikat itu berkata, "Cepat lari dan sembunyi, jangan sampai tertangkap lagi"? Tidak. Perintahnya justru sebaliknya. Pergilah, berdirilah di bait Allah, dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Perhatikan polanya. Ada pertolongan, lalu ada perintah. Para rasul tidak ditolong hanya untuk bebas dan menikmati hidup. Mereka ditolong agar bisa kembali melanjutkan misi yang Tuhan percayakan. Pertolongan Tuhan bukan sekadar untuk kenyamanan kita, tetapi untuk memberikan kita keberanian baru, semangat baru untuk kembali melayaninya. Seringkali kita berpikir bahwa keselamatan dan pertolongan Tuhan adalah tujuan akhir. Kita diselamatkan dari dosa, lalu kita berharap hidup tenang dan damai sampai masuk surga. Kita ditolong dari masalah, lalu kita berharap tidak akan ada masalah lagi. Namun, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita sebuah perspektif yang berbeda. Setiap kali Tuhan meluputkan kita dari bahaya, menolong kita melewati pergumulan yang berat, atau membebaskan kita dari penjara-penjara batin seperti rasa takut, kekecewaan, kepahitan, atau dosa yang mengikat, itu bukanlah akhir dari perjalanan iman kita. Justru, disitulah awal dari sebuah misi yang baru. Pertolongan yang kita terima adalah bahan bakar untuk kesaksian kita. Pengalaman kita melewati lembah kekelaman menjadi bukti nyata akan kuasa dan kasih Tuhan yang bisa kita bagikan kepada orang lain yang mungkin sedang mengalami hal yang sama. Kita ditolong bukan hanya supaya kita selamat, tetapi supaya kita bisa bangkit kembali, hidup dengan tujuan ilahi, dan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Jadi, hari ini, coba ingat kembali pertolongan-pertolongan Tuhan dalam hidup Anda. Mungkin Anda disembuhkan dari penyakit, mungkin Anda dipulihkan dari kebangkrutan, mungkin Anda dibebaskan dari sebuah kecanduan. Jangan biarkan pertolongan itu berhenti hanya pada diri Anda. Jangan habiskan sisa hidup Anda hanya untuk menikmati rasa aman. Lihatlah sekeliling Anda. Ada banyak orang yang masih terperangkap dalam badai yang pernah Anda alami. Kesaksian Anda bisa menjadi mercusuar yang menuntun mereka ke tempat yang aman. Keberanian Anda untuk kembali melaut dan melayani bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang. Kita ditolong untuk menolong. Kita diselamatkan untuk memberitakan kabar keselamatan. Kita diutus kembali ke dunia yang sama, tetapi dengan kekuatan dan misi yang baru.
Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap pertolongan dan kelepasan yang telah Engkau berikan dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ampuni kami jika kami seringkali berhenti pada rasa aman dan lupa akan tujuan-Mu. Tuhan, tolong kami agar tidak hanya menikmati berkat-Mu, tetapi juga berani melangkah dalam panggilan-Mu untuk memberitakan firman hidup kepada dunia di sekitar kami. Pakai hidup kami, ya Tuhan, untuk menjadi saksi-Mu yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah mengikuti renungan hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua untuk menjadi utusannya yang setia. Sampai jumpa.